Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itulah pesan Insinyur Soekarno untuk kita semua. Oleh karena itu, kita harus selalu mempelajari, mengkaji, dan menggali fakta-fakta sejarah. Oke, di video kali ini kita bakalan ngebahas mengenai 3 cahaya di dalam kegelapan. Disebut 3 cahaya dalam kegelapan karena pada periode pertengahan, saat Islam mengalami kemunduran, muncul 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Safawiyah, dan Mughal. Lalu, bagaimana kontribusi Turki Utsmani, Safawiyah, dan Mughal dalam Islam? Yang pertama itu Turki Utsmani banyak berperan dalam melakukan perluasan wilayah, terutama wilayah Eropa atau Kristen. Kemudian kerajaan Safawiyah itu lebih bersifat internal seperti pengembangan ilmu pengetahuan ataupun pembangunan infrastruktur masyarakat. Kemudian kerajaan Mughal lebih berperan dalam mengakarkan kembali Islam terutama di wilayah India. Pertama yaitu Turki Utsmani. Adapun berdirinya Turki Utsmani sendiri itu tidak lepas dari serangan bangsa Mongol. Mongol sampai di Khurasan atau Persia kuno yang mana saat itu dihuni oleh kabilah Oghuz, yang kemudian kabilah Oghuz mengembara sampai ke Asia Kecil yaitu daerah dari Turki Saljuk Rum. Pada saat itu Turki Saljuk Rum diperintah oleh Sultan Alauddin II. Kabilah Oghuz ini mengabdi kepada Sultan Alauddin II dan ikut berperang melawan kerajaan Bizantium atau Romawi Timur. Mereka memperoleh kemenangan sehingga Sultan Alauddin II menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil. Pada tahun 1289 Masehi, Ertogul meninggal dunia dan digantikan oleh putranya Utsman. Tahun 1300 Masehi, serangan bangsa Mongol menyerang ke Turki Saljuk Rum sehingga Turki Saljuk Rum terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Kemudian pada tahun 1300 Masehi inilah Utsman mengumumkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani dengan Utsman sebagai sultan pertamanya. Setelah Turki Utsmani berdiri, dimulailah perluasan wilayah dari kekuasaan kerajaan Turki Utsmani sendiri. Yang pertama yaitu sebelum Konstantinopel ditaklukkan. Utsman melakukan perluasan wilayah hingga menaklukkan Bursa atau Bruesa yang dijadikan ibu kota kerajaan Turki. Kemudian putranya Utsman yaitu Orkan, dia memperkuat dan memperbesar pasukannya dengan mengambil orang Kristen dan orang asing sebagai tentara. Kekuasaannya kemudian membentang di seluruh Eropa Timur. Kemudian Murad I berhasil menaklukkan Adrianopel atau kota kedua setelah Konstantinopel, kemudian menaklukkan kerajaan Serbia, Makedonia, Rumania. Setelah kerajaan Turki Utsmani ini mulai stabil dan diteruskan oleh Muhammad II, pada masa Muhammad II ini perhatian itu sepenuhnya terfokus kepada penaklukan Konstantinopel, yang mana Konstantinopel ini berhasil ditaklukkan pada tahun 1453 Masehi. Muhammad II yang dikenal juga dengan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Kemudian dilanjutkan oleh Bayazid II, yaitu dia melakukan ekspansi ke Transilvania, Bosnia, Moldova, Siprus, dan Naxos. Kemudian Sultan Salim II itu mulai melebarkan sayap ke timur, yaitu dengan menyerbu ke Persia. Kemudian menaklukkan Kurdistan dan Mesir. Maka dengan ini kekuasaan Turki Utsmani ini membentang itu di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni ini dia mencapai masa keemasan, itu dengan menyatukan kekuasaan di darat dan laut dan menghimpun kekuatan keagamaan dan keduniaan. Lantas bagaimana sih pentingnya Konstantinopel sendiri bagi Turki Utsmani? Yang pertama dari segi politik, Konstantinopel merupakan ibu kota dari kerajaan Bizantium. Dengan ditaklukkannya Konstantinopel berarti Bizantium telah kalah dan ekspansi ke Eropa akan lebih mudah. Kemudian dari segi ekonomi, Konstantinopel ini sendiri merupakan kota pusat perdagangan dunia. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana kota pusat perdagangan dunia ini telah direbut oleh Turki Utsmani yang kemudian memajukan perekonomian dari Turki Utsmani sendiri. Dari segi seni dan budaya, Konstantinopel ini dapat dijadikan sebagai pusat ilmu budaya masa depan dari kerajaan Turki Utsmani sendiri. Dan dari segi geografisnya, Konstantinopel ini kemudian menjadi ibu kota dari kerajaan Turki Utsmani yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul.
Bagaimana sih strategi Sultan-Sultan Turki Utsmani sendiri sehingga mampu mengalami kemajuan yang begitu gemilang? Yang pertama dalam bidang pemerintahan dan militer, jadi kekuasaan tertinggi itu ada di tangan sultan. Kemudian sultan itu dibantu perdana menteri dan menteri, sedangkan ulama memiliki kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai penasihat sultan. Kemudian kekuatan militernya yang sudah terorganisasi dengan baik, yaitu dengan adanya pasukan feodal, yanisseri, korps-korps khusus, pasukan pembantu yang mana mereka mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Sehingga kekuatan militer yang sudah terorganisasi dengan baik ini merupakan suatu keunggulan bagi Turki Utsmani, yang mana kekuatan tersebut tidak bisa ditandingi oleh Eropa pada waktu itu. Bahkan sejak berdirinya militer Turki Utsmani merupakan yang terbaik sampai akhir abad ke-17 Masehi, yang kemudian Turki Utsmani ini dikalahkan oleh Eropa. Setelah pemerintahan dan militer, lanjut ke perekonomian. Jadi kemajuan ekonomi itu sama kuatnya dengan kemajuan militer. Karena dari rampasan perang, jizyah dan pajak itu diperoleh dari penaklukan wilayah. Dan semua daerah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan perekonomian itu jatuh ke tangannya Turki Utsmani. Contohnya itu Konstantinopel, Mosul, Aleppo, Baghdad, Mesir, Damaskus, Mekah, Laut Tengah, Laut Hitam, dan Laut Merah. Itu semua merupakan kota-kota pusat perdagangan. Kemudian itu Turki Utsmani juga melakukan kerjasama perdagangan dengan Inggris, Genoa, Venesis dalam jual beli jagung, kacang-kacangan, dan timah di abad ke-16. Namun, perkembangan ilmu dan budaya itu tidak segemilang dari perkembangan militer dan ekonomi. Karena ilmu dan budaya Islam pada masa Turki Utsmani ini tidak berkembang atau mengalami kebekuan. Hanya karya dari Sultan Muhammad Al-Fatih yaitu Kanun Utsman yang berisi perundang-undangan legislatif dan himpunan peraturan dan praktik hukum, serta Multaqa Al-Abhur karya Sulaiman yang terkenal dalam bidang hukum dan menjadi standar di kerajaan Turki hingga akhir abad ke-19. Hanya dua karya itulah yang tercipta di masa Turki Utsmani. Karena ulama menutup pintu ijtihad dan kegiatan ilmiah. Saat Eropa saat itu sibuk memperbaiki diri, Islam justru mengalami kebekuan ilmu pengetahuan dan tertinggal dari bangsa Barat. Suatu kerajaan tidak akan selalu mengalami kejayaan. Mereka akan mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran, yang hal itu juga terjadi di kerajaan Turki Utsmani. Khalifah yang lemah menjadi salah satu faktor dari kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani ini sendiri. Sepeninggal Sultan Sulaiman Al-Kanun, Turki Utsmani ini mulai jatuh ke tangan sultan yang lemah. Tidak hanya itu, pemberontakan yang terus berlanjut bahkan menjadi bertambah parah. Dan kurangnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini menjadi lubang tersendiri yang menyebabkan tertinggalnya kerajaan Turki Utsmani dari peradaban barat. Kemudian di dalam istana itu muncul harem atau sultanah yang mana mereka itu menyebar fitnah dan sumber dari konflik di kerajaan sendiri. Kemudian perekonomian dari Turki Utsmani ini yang semakin melemah akibat dari teknologi yang masih tradisional, sementara biaya perang yang semakin meningkat. Saat teknologi di barat mulai mengalami revolusi industri, di Turki masih menggunakan teknologi yang tradisional dan mereka belum mengenal dari revolusi industri. Tidak hanya itu, korupsi yang mulai merajalela di pejabat pemerintahan menambah perekonomian semakin memburuk. Kemudian kekalahan Turki Utsmani ini dari Austria menjadi kemenangan penting Kristen atas Turki. Karena militer yang bersifat tradisional dari Turki itu tidak mampu berimbang dengan kekuatan militer dari barat yang sudah mulai modern. Tidak hanya itu, Turki Utsmani juga terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan berada di dalam pihak yang kalah, sehingga mempercepat kehancuran dari kerajaan Turki Utsmani sendiri. Dan puncaknya yaitu pada Oktober 1923 Masehi, di mana gelar Sultan resmi dihapus dan Mustafa Kemal Atatürk resmi sebagai presiden pertama Turki. Dan pada 3 Maret 1924, Majelis Agung Nasional ini menghapus jabatan khalifah. Maka berakhirlah pemerintahan bentuk khalifah dalam Islam. Dari kerajaan Turki Utsmani, kita beranjak ke kerajaan Safawiyah di Persia atau yang lebih dikenal dengan Iran sekarang.
Kerajaan Safawiyah ini terletak di Iran yang diawali oleh gerakan Tarekat Safawiyah yang berpusat di Ardabil, Azerbaijan. Jadi yang awalnya tarekat ini bersifat ukhrawi atau akhirat, kemudian mulai merambah dunia politik. Pendiri tarekat Safawiyah ini yaitu Safi ad-Din Ishaq al-Ardabil, yang mana selama periode 1302 sampai 1447 Masehi merupakan murni kegiatan keagamaan. Namun pada tahun 1447 sampai 1501 Masehi, pada periode kedua ini di mana politik ini mulai merambah ke tarekat Safawiyah sendiri. Puncaknya yaitu pada tahun 1501 kerajaan Safawiyah berdiri dengan Ismail sebagai khalifah pertamanya di Tabriz. Pada masa kerajaan Safawiyah, kekuatan politik sama dengan kekuatan militer. Dapat kita lihat pada masa Syah Abbas I, langkah politik pertamanya yaitu membentuk tentara yang besar dan profesional dari tawanan perang yaitu orang-orang Kristen. Dia mendapat bantuan dari Inggris dalam bidang kemiliteran yaitu pembuatan meriam, dan dia melakukan perluasan wilayah ke Shirwan dan Georgia di utara, kemudian Bahrain di selatan dan mengusir Portugis dari Pulau Hormuz. Syah Abbas I juga melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan dengan Rusia dan Portugis. Syah Abbas tidak hanya melakukan hubungan diplomatik dengan Kristen atau Eropa, namun juga melakukan hubungan diplomatik dengan Islam di Timur. Dari segi ekonomi sendiri, kerajaan Safawiyah ini terletak di tengah-tengah jalur sutera yang mengakibatkan perkembangan dalam perekonomian kerajaan Safawiyah, seperti adanya perdagangan rempah-rempah, tekstil, keramik, karpet, melintasi kota-kota penting kerajaan Safawiyah seperti Herat, Marw, Nishapur, Tabriz, Baghdad, dan lain-lain. Dalam perkembangan infrastruktur, ibu kota kerajaan Safawiyah dipindahkan ke Isfahan, yang mana terdapat Cilil Sutun atau Istana 40 Tiang, kemudian terdapat 162 masjid, 48 perguruan tinggi, 1802 apartemen, 273 pemandian umum, serta makam-makam orang suci Syiah. Permadani dan hiasan dinding yang indah, terdapat Masjid Syah, Masjid Syekh Lutfullah, lapangan Naqshjihan atau Maidan Imam, serta Isfahan sendiri dijuluki kota separuh dunia. Dan perkembangan filsafat, ilmu, dan seni pada masa kerajaan Safawiyah sendiri, yaitu mereka memakai Syiah sebagai agama negaranya. Dan Syiah ini terbagi kepada dua, yaitu Syiah Akhbari, yang mana mereka cenderung berpegang teguh pada hasil-hasil ijtihad para mujtahid Syiah yang sudah mapan. Kemudian Syiah Usyuli, yang mana mereka yang banyak mengambil secara langsung dari sumber agama yaitu Al-Quran dan hadis tanpa terikat kepada mujtahid. Ilmuwan yang terkenal pada saat itu yaitu Muhammad Bakir Damat, yang mana karyanya di bidang fikih, teologi, dan filsafat tertulis dalam dua bahasa yaitu Arab dan Persia. Bukunya yang terkenal yaitu Qabasat dan Taqdisat. Kemudian Mulla Sadra atau Sadra ad-Din Muhammad al-Sirazi, yang mana salah satu karyanya yang terkenal yaitu Asfar al-Arba'ah. Tidak hanya itu, juga banyak bermunculan teolog-teolog Syiah. Setelah mengalami kemajuan, kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran dan kehancuran. Karena sepeninggal Abbas I, banyak raja-raja yang lemah dan mereka bukannya membawa kemajuan, mereka malah membawa kehancuran. Mereka yang lemah, suka mabuk-mabukan, serta kejam, membawa kehancuran bagi kerajaan sendiri. Tidak hanya itu, juga banyak terdapat syah yang mana mereka membinasakan keluarganya sendiri, hingga menyisakan keturunan yang lemah. Karena banyak syah yang menganggap anak ataupun keluarganya membahayakan tahtanya dengan melakukan pemberontakan sehingga mereka membunuhnya. Dan menurunnya loyalitas pendukung kerajaan Safawiyah serta konflik dengan Turki Utsmani juga menjadi penyebab kemunduran dari kerajaan Safawiyah ini. Dan penyebab langsungnya adalah itu penyerbuan bangsa Afgan terhadap ibu kota Isfahan tahun 1722 Masehi. Sehingga Syekh Hussein terpaksa menyerahkan mahkota kerajaan pada Mr. Mahmud atau pemimpin Afgan. Namun, Tahmasab II, putra dari Hussein ini, memproklamasikan dirinya sebagai raja dengan bantuan Nadir Khan dari suku Khazar di Rusia dan mengalahkan orang-orang Afgan. Nadir Khan inilah yang kemudian mengambil tahta kerajaan Safawiyah dan mengakhiri kekuasaan kerajaan Safawiyah pada tahun 1736 Masehi.
Dan yang terakhir yaitu kerajaan Mughal, yang mana mereka mengakarkan kembali Islam di anak benua India. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Babur tahun 1526 Masehi, yang mana kerajaan Mughal disebut juga kerajaan Timur yang agung. Awalnya itu, Babur mendapat warisan di wilayah Fergana dari ibunya sendiri. Kemudian, Babur melakukan ekspansi wilayah dan menguasai Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Dan 1504 Masehi dia dapat merebut Kabul dan Ghazni. Kemudian, Babur menaklukkan India dengan mengalahkan Ibrahim Lodi yang memerintah kerajaan Lodi pada saat itu. Setelah Babur meninggal, digantikan oleh Humayun, merupakan anak dari Zahiruddin Babur. Humayun mendapat pendidikan langsung dari ayahnya tentang politik dan perang. Bahkan saat Babur menyerang India, Humayun merupakan tangan kanan ayahnya yang sangat dipercaya. Namun pada saat pemerintahan Humayun ini, dia mendapat banyak sekali tantangan. Selama 9 tahun di Delhi, negara tidak pernah aman dan dia hilir mudik dikejar oleh musuh-musuhnya. Pemberontakan dengan Bahadur Shah yaitu penguasa Gujarat dan peperangan dengan Sher Khan di Kannauj. Namun dia mengalami kekalahan dan setelah 15 tahun barulah Sher Khan dapat dikalahkan. Namun Humayun meninggal pada 1556 Masehi karena terjatuh dari tangga perpustakaannya. Setelah Humayun meninggal, digantikan oleh Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar bin Humayun bin Babur yang menjabat sebagai sultan saat usia 14 tahun. Karena usianya yang masih muda, maka urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan. Kondisi kerajaan yang genting sepeninggal Humayun menyebabkan satu persatu wilayah yang telah ditaklukkan melepaskan diri. Pada awal pemerintahannya juga Akbar menghadapi sisa-sisa pemberontakan keturunan dari Sher Khan, dan Bairam Khan berjasa sangat besar membantu Akbar dalam memadamkan berbagai pemberontakan tersebut. Akbar memiliki cita-cita mempersatukan India di bawah pertahanannya dan menghindarkan segala ancaman yang membahayakan kekuasaannya. Akbar dapat menaklukkan Gujarat dan Benggala pada tahun 1573 Masehi. Akbar kemudian menetapkan pemerintahan yang militeristik, yaitu Sultan merupakan seorang penguasa diktator. Kemudian jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran karena memang diharuskan mengikuti latihan militer. Akbar juga menerapkan politik sukul atau toleransi universal yang mana memandang bahwa semua rakyat India adalah sama tanpa ada perbedaan etnis dan agama. Tidak hanya itu, Akbar juga mengembangkan konsep agama din ilahi sebagai agama yang mencakup seluruh ajaran. Ia mengambil unsur-unsur ajaran agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Akbar ini memiliki pengetahuan bermacam-macam agama. Dia mempelajari agama Hindu, Buddha, Kristen, Zoroaster, dan dia juga belajar tasawuf, filsafat Yunani, dan agama Kristen. Meskipun bukan seorang ulama, tetapi dia suka memberikan khotbah di masjid, memakai simbol-simbol Hindu pada dahinya, dan melarang menulis dengan huruf Arab. Namun, agama yang dikembangkan oleh Akbar mati sendiri setelah Akbar wafat. Pada masa pemerintahan Jahangir dan Aurangzeb, agama ini dihentikan kegiatannya. Setelah Akbar wafat, digantikan oleh Jahangir, Nur ad-Din Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Salah satu karakteristik pemerintahannya yaitu bermewah-mewahan dan tidak mengenal hidup hemat. Dalam perjalanan perangnya, ia selalu memperlihatkan kekayaan dan kemewahan. Jahangir sendiri mendapat pemberontakan dari anaknya yaitu Khusru. Kemudian, pecahnya perang antara Jahangir dan penguasa Iran dalam memperebutkan kota Kandahar. Namun Mahabad Khan, pembesar masa Jahangir, menangkapnya di tengah perjalanan menuju Iran. Kemudian Jahangir meninggal pada 1627 Masehi digantikan oleh Shah Jahan anaknya. Kemudian Shah Jahan dengan gelar Abdul Muzaffar Shahabuddin Muhammad Shah Jahan Ghazi. Sejak awal pemerintahannya, ia harus menghadapi lawan-lawannya. Yang pertama yaitu Khan Jahan Lodi, Sultan Afghanistan, dan Raja Rajput. Selama 6 tahun, peperangan berlangsung dan membuat Shah Jahan tinggal di luar ibu kota. Pada akhir masa pemerintahannya, juga terjadi pertentangan mengenai siapa yang akan menggantikan Shah Jahan di antara putra-putranya, yaitu Dara Shikoh, Shuja, dan Aurangzeb. Aurangzeb lah yang melakukan pemberontakan secara terang-terangan dan berhasil merebut kekuasaan dengan membunuh saudara-saudaranya. Aurangzeb dinobatkan sebagai raja ke-6 kerajaan Mughal dengan gelar Aurangzeb Alamgir, yang berarti yang menaklukkan dunia.
Pada masa pemerintahannya, hampir seluruh waktunya dikerahkan untuk menaklukkan daerah-daerah di India Tengah. Aurangzeb banyak memperoleh kemenangan dalam pertempurannya. Daerah taklukan seperti Bijapur, Golconda, bahkan sampai ke Tanjore dan Trisnipoli di India Selatan tunduk pada kerajaan Mughal. Aurangzeb memperoleh kemenangan di mana-mana sehingga wilayah kekuasaan kerajaan Mughal pun ada di mana-mana. Aurangzeb yang beranjak tua dan kesehatannya menurun menyebabkan ia tidak bisa lagi melanjutkan pemerintahan dan tahun 1707 Masehi ia pun wafat. Kemajuan kerajaan Mughal dalam hal perluasan wilayah. Setelah didirikannya kerajaan Mughal oleh Babur dan menjadikan Delhi sebagai pusat pemerintahannya, meskipun singkat, namun Babur mampu menguasai wilayah yang luas mulai dari Turkistan sampai ke Teluk Benggala. Kemudian perluasan wilayah ini terus dilakukan oleh pengganti-penggantinya. Selain itu, tentara Mughal juga memiliki semangat perang dan keberanian yang tinggi, serta kemahiran dan teknologi persenjataan yang lebih tinggi dari musuh-musuhnya. Dalam bidang pemerintahan, kerajaan Mughal memegang sistem monarki absolut dan tidak ada hukum tertulis, mengakibatkan keputusan raja merupakan hukum tertinggi. Babur sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah Padishah, yang berarti ia bukan kepala negara yang demokratis, melainkan adalah raja yang berdaulat dan ortokrik. Akbar banyak mengangkat orang Hindu yang berpengalaman di dalam pemerintahan. Kemudian, administrasi negara yang baik dan pemasukan uang negara itu terkontrol, sehingga dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan jalan-jalan, WC, rumah sakit, jembatan, sungai dan saluran irigasi, kantor pos, dan lain-lain. Di dalam bidang pendidikan, ilmu, dan sastra, raja itu sangat memperhatikan pendidikan. Bahkan raja sering menghadiahkan tanah dan uang pada masjid, dan di setiap masjid itu harus mempunyai sekolah rendah. Shah Jahan banyak mendirikan perguruan tinggi di Delhi. Aurangzeb juga banyak mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Pada masa kerajaan Mughal lahirnya bahasa Urdu. Pada masa Akbar terjadi penerjemahan buku Ramcharitmanas atau Ramayana dan buku Mahabharata. Dan Abu Fadl juga menulis riwayat raja-raja Mughal di dalam bahasa Persia. Malik Muhammad Jayadi merupakan seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar berjudul Padmawat, karya alegoris yang mengandung pesan-pesan kebaikan jiwa. Dalam bidang arsitektur, masa Babur banyak membangun bangunan yang indah, yang masih ada saat sekarang seperti Masjid Jami Sambal, masjid besar di Kabul. Tidak hanya itu, Akbar juga membangun benteng Sagra yang di dalamnya terdapat Dewan Iyam dan Dewan Ikhlas. Kemudian Masjid Jami, Bulan Barwaza, Istana Fatpur Sikri, dan villa-villa. Pada masa Nur Jahan, dia juga membangun makam I'timad Daulah untuk ayahnya yang terbuat dari marmer. Shah Jahan membangun Taj Mahal untuk makam istrinya dengan melibatkan arsitek terkenal dari Persia, Arab, dan Turki. Salah satu cirinya yaitu pemakaian marmer yang tidak terhingga jumlahnya, perhiasan dinding serta atap dengan ukiran timbul. Kemudian Masjid Raya Delhi dan istana di Lahore. Pasca meninggalnya Aurangzeb, takhta jatuh kepada Muazzam. Meskipun wilayah kekuasaan untuk anak-anaknya telah ditentukan, namun Muazzam, anak sulung Aurangzeb yang paling serakah, merebut semua yang ditinggalkan oleh Aurangzeb. Muazzam mengangkat dirinya dengan gelar Bahadur Shah, namun ia terlalu banyak mengurus dirinya sendiri dan tidak terlalu mementingkan rakyat. Perebutan kekuasaan yang terus terjadi mengakibatkan lemahnya pengawasan ke daerah-daerah yang mana satu persatu mulai melepaskan loyalitas terhadap pemerintahan pusat. Pasca meninggalnya Aurangzeb, dimulailah fase kemunduran dan kehancuran dari kerajaan Mughal. Kebijakan Aurangzeb menimbulkan pemberontakan dari golongan Hindu. Aurangzeb selama hidupnya sangat teguh dalam menjalankan agama Islam. Ia hafal Al-Quran dan mempunyai ilmu agama yang luas, namun selalu menindas golongan Hindu. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan, dan ini menimbulkan sakit hati yang mendalam bagi masyarakat Hindu. Hingga saat Aurangzeb meninggal dunia, gubernur-gubernur di berbagai provinsi mulai melepaskan diri dan kekuasaan kerajaan Mughal hanya tinggal di Delhi dan sekitarnya. Kemudian konflik agama yang terjadi di kerajaan Mughal. Hindu sudah ada sejak 600 tahun sebelum Masehi di India. Kemudian disusul oleh agama Buddha yang telah hadir lebih dari 2000 tahun sebelum Islam. Agama Zoroaster yang dibawa dari Persia. Kemudian muncullah Islam yang menjadi minoritas di tengah-tengah agama Hindu dan Buddha tersebut.
tersebut. Tidak hanya itu, konsep din ilahi yang dikembangkan oleh Akbar yang menggabungkan berbagai konsep keagamaan menjadi satu membawa dampak yang negatif. Orang Islam merasa kemurnian dan kesucian agamanya terkotori, sedangkan orang Nasrani merasa ritualnya dibuat kacau balau. Kemudian yang beragama Hindu-Buddha merasakan bahwa dirinya dijauhkan dari kekhususan dalam menyembah Tuhan-Tuhannya. Bahkan mereka beranggapan bahwa kerajaan Mughal telah merampas kemerdekaan negeri India sendiri. Keberadaan India yang strategis yang dilewati oleh perdagangan internasional mengakibatkan banyak bangsa Eropa yang berebut kekuasaan di dalam perdagangan India. Portugis, Inggris, Belanda telah perlahan-lahan merebut beberapa wilayah dagang India yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan sementara biaya dan keperluan kerajaan yang semakin membengkak. Inggris yang mulai masuk sejak 1610 Masehi ke India dan kemudian mendirikan Perserikatan Dagang India Timur (BEIC) atau The British East Indian Company mulai menguasai wilayah India secara perlahan-lahan. Dengan sabar dan waspada, Inggris menunggu melemahnya kerajaan Mughal. Dan pada masa Akbar II mengadakan konsesi dengan Inggris, di mana Inggris boleh mengembangkan usahanya di anak benua India dengan menanggung kehidupan raja dan istana. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena Inggris mulai melemah pada masa sultan terakhir kerajaan Mughal yaitu Bahadur. Bahadur berusaha melakukan pemberontakan terhadap Inggris namun gagal. Pemberontak diusir dari Delhi, rumah ibadah banyak yang dihancurkan dan Bahadur Shah diusir dari istana. Dengan demikian maka berakhirlah kekuasaan kerajaan Mughal di daratan India. Seperti yang sama-sama kita lihat, sebuah kerajaan awalnya berdiri, kemudian mengalami kemajuan dan mengalami kehancuran. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan Islam yang awalnya mereka berdiri, kemudian mengalami kemajuan yang sangat pesat dan akhirnya mengalami kehancuran. Namun sayangnya hingga saat ini Islam tidak mampu kembali bangkit dan masih dikalahkan oleh peradaban Barat.